1596 waktu pemotongan tepi. Nama, pendeta Gila penulis, Bu Zenren. Plus mematikan mengatur ulang. Fan Yuan bukanlah orang baru dalam menjelajahi alam mimpi, ia memiliki banyak pengalaman. Fan Yuan telah memahami alam mimpi saat ini. Aku telah menggunakan cacing jalur waktu untuk menciptakan jurus pembunuh jalur waktu dan menyembuhkan luka mimpi. Mimpi terluka karena terlalu banyak menggunakan butek sayur. Jurus pembunuh jalur waktu ini harus menargetkan akar penyebabnya. Meskipun Fan Yuan memiliki tingkat pencapaian biasa jalur waktu, ia memiliki warisan sejati jiwa spektral, warisan sejati Lanya, dan warisan sejati Heifan. Terutama yang terakhir, itu sangat membantu untuk masalah ini. Alam mimpi ini memiliki pengetahuan dan kemampuan penjelajah untuk merumuskan jurus pembunuh. Tentu saja, itu tidak sesederhana itu. Fan Yuan menganalisisnya, ia menemukan bahwa bukan jalur waktu jelajah ini untuk alam mimpi ini, mereka tidak ada dalam kehidupan nyata. Fan Yuan tidak terkejut, ini adalah alam mimpi, itu berbeda dari dunia nyata. Yang lain, termasuk para ahli jalur waktu yang hebat, harus memiliki keuntungan mereka sekarang. Namun keuntungan Fan Yuan sangat bagus. Akan tetapi, ia memiliki pilihan yang lebih baik. Jurus pamungkas abadi, Unravel Rim. Jurus ini tidak berguna ketika ia menjelajahi alam mimpi Heaven. Tetapi sekarang, karena alam mimpi ini jauh lebih kecil, jurus ini memiliki efek yang luar biasa. Cacing-cacing yang dilakukan mulai layang di tersebut, memberikan Fan Yuan jawaban secara langsung. Fan Yuan sudah memiliki kitab biru dalam benaknya, menggunakan cacing-cacing ini, ia mulai mengujinya. Setelah gagal 2 kali, ia berhasil dalam jurus pamungkas tersebut, mimpi terselamatkan. Dan dengan ini, alam mimpi pun berakhir. Jiwanya kembali ke tubuh abadi yang berlelah saat Fan Yuan membuka matanya. Ia dengan gembira menemukan bahwa tingkat pencapaian jalur waktunya telah meningkat dari tingkat biasa ke tingkat master. Namun kegembiraannya tidak berlangsung lama, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, jurus pamungkas abadi Kaisar Yang yang melindungi jiwanya mulai berkembang pesat dari keadaan aslinya. Seseorang sedang menyebutkan lokasiku, mereka cukup ahli. Fan Yuan tersenyum dingin. Jika itu terjadi sebelum pertempuran defensif di tanah terdekat Lanya, ia akan khawatir. Namun, sekarang dia memiliki Emperor Yama. Pembelaannya terhadap Deus bahkan membuat Wei dari pengadilan surga tidak punya pilihan untuk saat ini. Seperti yang diharapkan, setelah melakukan deduksi untuk sementara waktu, pihak lain tidak dapat menghancurkan Emperor Yama. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk apa? Jurus pembunuh Emperor Yama milik Fan Yuan justru kembali menjadi pakaian sederhana di jiwanya lagi. Tatapan Fan Yuan berdiri dengan cahaya dingin. Dia melihat sekeliling saat aura Emperor Yama meledak di sekitarnya. Untuk bermain aman, dia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat ini. Menggunakan fisik mortal travel lagi, sangat mudah untuk bergerak dengan Bu ini. Dalam sekejap, Fan Yuan pergi dari satu sisi batasan selatan ke sisi lainnya, entah seberapa jauh jaraknya. Fan Yuan terbang beberapa saat sebelum mengintai lompat labu yang dipenuhi kabut. Landasan jiwa hanya 30 juta jiwa manusia sekarang. Fan Yuan menghitung sambil mendesah. Menggunakan Kaisar yang akan membawa jiwa Fan Yuan, landasan jiwanya akan terkuras. Sebelumnya, melawan ahli misterius itu, Kaisar yang menghabiskan 1 juta landasan jiwa Fan Yuan, pemeran itu benar-benar kuat. Dahulu, kala, landasan jiwa Fan Yuan jauh melebihi 30 juta, tetapi dalam pertempuran Lanya, ia menghabiskannya dengan sangat besar, dan juga menjadi alam mimpi menghabiskan landasan jiwa dan juga menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Jika ini sebelumnya, Fan Yuan dapat menggunakan sumber dayanya untuk meningkatkan landasan jiwanya lagi. Tetapi sekarang, gunung dahun masih dalam perbaikan, tidak dapat digunakan. Tanpa gunung dahun untuk menghasilkan bunyali, dengan hanya bunyali Fan Yuan yang tersedia, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Untuk memperbaiki gunung dahun, aku telah menggunakan lanskap seperti sebelumnya, gua abadi. Meskipun gunung dahun memiliki efek jurus pembunuh yang teratur dari yang mulia iblis jiwa spektral, itu hanya gua abadi peringkat 6. Tugas ini telah menguras esensi abadiku. Penyimpanan esensi abadi Fan Yuan mengering. Penyimpanannya yang melimpah telah terkuras oleh pertempuran sengit sebelumnya. Serangan pengadilan surgawi terhadap Fan Yuan tidak membunuhnya, tetapi itu sia-sia. Fondasinya sangat terpukul ini. Kurangnya esensi abadi juga menjadi alasan mengapa Fan Yuan ingin bekerja dengan Ciku daripada bertarung. Sebenarnya, bukan abadi berlelah Fan Yuan memiliki sumber daya jalur waktu yang luar biasa. 1. Laju waktunya cepat. Esensi abadinya diproduksi pada tingkat tercepat di dunia dibandingkan dengan semua gua abadi peringkat 7 lainnya. Tetapi pengeluarannya bahkan lebih besar, hanya dia sendiri tidak dapat menutupi defisit. Bisniskan naga mapaknya saat ini. Bisniskan naga mapaknya besar, Fan Yuan menggunakan batu esensi abadi ini dan terus-menerus membawanya menjadi esensi abadi, meringankan masalahnya. Dengan bisniskan naga dan penyimpanan bunyali saya masih bisa menopang diri saya sendiri. Ketika gunung dahun diperbaiki, semuanya akan menjadi lebih baik. Garis miring terbalik petik 2. Dengan perjalanan abadi tetap berjalan segala arah, Fan Yuan diatur orang mendekatinya. Sebenarnya, dengan perlindungan Kaisar Yama, kecil kemungkinan mereka akan menyembuhkan lokasinya dengan cepat. Fan Yuan memutuskan untuk terus menjelajahi alam mimpi jalur waktu. Dia telah meninggalkan banyak alam mimpi jalur waktu di balik bumi bayangan negarahan. Setelah menyiapkan formasi untuk mengingatkan dirinya sendiri, dia memasuki alam mimpi. Di puncak gunung bersalju, seorang laki tua menatap Fan Yuan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Berlututlah, kata laki tua itu dengan jelas. Fan Yuan lintur tapi dengan cepat mengikuti kata laki tua itu. Ekspresi laki tua itu berubah serius dan agung. Dia berkata perlahan, mulai sekarang, aku akan menjurus pembunuh terkuat dari klan kita, Time Cutting Edge. Setelah ini ditembakkan, tidak akan meleset, siapapun yang terkena akan mati. Hanya ada harapan untuk membalas dendam pada musuh bebuyutan klan kita setelah kamu mempelajari jurus ini. Ya, Fan Yuan mendengar katanya dan merasa dia akan mendapatkan keuntungan besar dalam penjelajahan alam mimpi ini. Seperti yang diharapkan, laki tua itu mengajarnya seluruh jurus pembunuh, Time Cutting Edge. Jurus ini sangat rumit, jauh lebih rumit daripada ciptaan Fan Yuan sendiri, Myriad Self. Dan yang lebih sulit adalah, jurus ini memiliki waktu penyelesaian yang sangat singkat, ratusan langkah harus diselesaikan dalam waktu 3 tarikan napas. Kalau tidak, Fan Yuan akan menghadapi serangan balik dari jurus pamungkas ini. 3 tarikan napas, bagaimana mungkin? Bahkan Fan Yuan merasa itu mustahil. Namun, penjelasan laki tua itu belum berakhir. Fan Yuan mendengarkan dengan seksama. Solusinya adalah Fan Yuan menggunakan jurus pamungkas jalur waktu lain untuk mempersingkat waktu aktivasi Time Cutting Edge menjadi 3 tarikan napas, yang akan memungkinkannya untuk menggunakannya. Jika jalur lain menggunakan metode jalur waktu untuk mempercepat jurus pamungkas mereka akan menambahkan bahan bakar ke api. Efeknya akan menjadi murah dan jurus itu akan gagal, yang mengakibatkan serangan balik. Namun, Time Cutting Edge adalah jurus pamungkas jalur waktu sejak awal. Saat menggunakan jurus pamungkas jalur waktu lainnya, tidak akan ada konflik, sebaliknya mereka saling melengkapi. Jadi, alih-alih Time Cutting Edge itu sendiri, Fan Yuan mulai mempelajari jurus pamungkas tambahan, sedikit dalam mimpi jalur waktu. Fan Yuan berubah menjadi seorang bunyal tingkat 6 yang tampak muda, matanya terpejam satu bunyal ditutupi bintik-bintik cahaya putih. Saat jumlah cahaya putih meningkat, aura Fan Yuan menjadi lebih padat dan lebih stabil. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, auranya menjadi kacau, seperti dinding yang runtuh ke dalam jurang. Fan Yuan membuka mulutnya, memuntahkan seteguk darah. Aku gagal lagi. Dia membuka matanya, cahaya terang bersinar di dalam. Dia telah gagal mengaktifkan waktu menyusut 3 kali. Ini adalah jurus pembunuh tingkat 6 yang digunakan untuk melengkapi waktu yang tajam. Dengan 3 kegagalan berturut-turut, fondasi jiwa Fan Yuan jatuh dengan sekitar 30 juta jiwa manusianya telah turun menjadi 29.600.000. Bagaimanapun, ini bukan alam mimpi Living Heaven. Hilangnya fondasi jiwa di alam mimpi Living Heaven terlalu tidak masuk akal. Fan Yuan tidak merasa putus asa, tatapannya beririsas semangat jiwa meningkat dalam dirinya. Mengabaikan sisanya, hanya waktu menyusut itu sendiri yang sangat berharga. Itu tidak hanya berguna untuk memotong waktu, dia bisa menggunakannya untuk gerakan pembunuh jalur waktu lainnya. Eksplorasi gagal, jiwa Fan Yuan meninggalkan alam mimpi, kembali untuk menyembuhkan diri dalam tubuh abadi yang berdaulat. Fan Yuan mengeluarkan bunyali dan menggunakannya. Sebelumnya, dia memiliki persediaan yang melimpah, tetapi sekarang dia harus menggunakannya dengan bijak. Dia tidak memiliki banyak bunyali, Fan Yuan berencana untuk menggunakannya untuk penyembuhan jiwanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghentikan kultivasi jalur jiwanya. Sebenarnya, fondasi jiwa Fan Yuan tidak hanya akan tetap stagnan saat dia belajar lebih banyak alam mimpi nanti, fondasinya akan terus jatuh. Ini adalah sesuatu yang diharapkan, tidak ada yang bisa dilakukan. Kultivasi jalur jiwa bukan lagi prioritasnya, dia harus menyusuri waktu dan mendapatkan warisan sejati terakhir. Itu adalah rencana yang paling logis. Fan Yuan harus segera pergi. Pertama, semakin lama ia menunggu, semakin banyak masalah yang akan muncul. Musuhnya adalah pengadilan surgawi yang memiliki fondasi yang dalam, mereka mungkin memiliki ahli hebat lainnya yang bangkit kapan saja. Pengadilan surgawi juga memasang perangkap di waktu, semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak perangkap yang akan ada. Kedua, Fan Yuan menaruh harapannya pada warisan sejati terakhir untuk melawan pengadilan surgawi dan mencegah gua abadi takdir diperbaiki. Ini memiliki peluang keberhasilan terbesar sekarang. Namun dalam skenario terburuk bahwa warisan sejati terakhir tidak dapat membantunya, ia harus membuat rencana lain. Jadi, semakin awal Fan Yuan memperoleh warisan sejati terakhir, semakin banyak waktu yang dimiliki untuk menghadapi masa depan. Adapun kultivasi jalur jiwanya yang mandek atau menurun, atau bahkan kurangnya esensi abadi, Fan Yuan tidak peduli. Tentu saja, dia tidak mengabaikannya, dia sudah punya cara untuk menyelesaikannya. Begitu gunung dahun diperbaiki, semuanya akan teratur kembali. Selain metode ini, Fan Yuan tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Saat ini, gunung dahun sekitar 30 hingga 40% dipulihkan, tetapi tanda jalur jiwa belum mencapai perubahan kualitatif, tidak dapat menghasilkan bunyali. Setelah mengistirahatkan jiwanya, Fan Yuan memasuki alam mimpi lagi. Kali ini, dia akhirnya berhasil mengaktifkan waktu menyusut. 3 kegagalan pertama tidak sia-sia, setiap kegagalan membawa Fan Yuan lebih dekat kesuksesan. Fan Yuan akhirnya memahami gerakan mematikan waktu menyusut. Tentu saja, waktu menyusut yang diperoleh di alam mimpi mungkin tidak dapat digunakan di dunia nyata. Bagaimanapun, mimpi dan kenyataan berbeda. Fan Yuan jelas dalam benaknya, isi waktu menyusut itu akurat. Bahkan jika ada perbedaan, dengan cahaya kebijaksanaan, dia bisa meluangkan waktu untuk membuat versinya dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Pada titik ini, tahap alam mimpi ini telah dibersihkan, seluruh area kultivasi memulai dari pandangan Fan Yuan. Pencapaian jalur waktunya mulai meningkat saat sebelum berhenti. Saya masih seorang master jalur waktu, tapi dibandingkan dengan sebelumnya, itu telah meningkat sedikit. Saya mendekati Grandmaster. Di tahap kedua alam mimpi, Fan Yuan mulai berlatih memotong waktu. Langkah ini bahkan lebih sulit dan rumit daripada yang terhitung jumlahnya saat itu. Fan Yuan memfokuskan pikirannya dan berlatih. Dia segera merasakan kepalanya berputar, pikiran dikeluarkan dengan cepat dalam benaknya. Itu seperti kolam yang kering. Fan Yuan sangat sabar, dia berlatih isinya terus-menerus ulang-ulang, bergerak menuju jalan kesuksesan. Saat berlatih, dia terluka lagi. Setelah meninggalkan alam mimpi dan kembali ke tubuhnya, Fan Yuan terkejut saat mengetahui bahwa bukan hanya fondasi jiwanya yang runtuh akibat cedera ini, rentang hidupnya juga berkurang sampai batas tertentu. Terluka di alam mimpi ini akan menghabiskan rentang hidupnya. Jantung Fan Yuan berdebar kencang. Ini adalah penemuan baru. Namun untungnya, dia memiliki banyak rentang hidup sekarang, tidak ada masalah. Tentu saja, dewa lainnya akan berpikir berbeda. Begitulah, setelah beberapa saat, Fan Yuan terluka 4 kali sebelum akhirnya berhasil menggunakan waktu yang tajam di alam mimpi. Sekali saja sudah cukup, ini bukanlah kenyataan. Alam mimpi untuk saat Fan Yuan memasuki tahap 3. Orang tua itu muncul lagi setelah 6 tahun. Akhirnya kau belajar jurus pamungkas waktu, lumayan. Tapi kita harus mengujinya dalam pertempuran dulu. Fan Yuan menentukan tinjunya, silakan atur. Orang tua itu tertawa, pria abadi peringkat 7 di sini adalah tangan orang itu. Ada kekacauan di selatan karena binatang buas kuno yang terpencil. Dia ada di sana untuk menekan mereka, pergi bunuh dia. Fan Yuan sedikit menggigit, dia hanya memiliki level kultivasi peringkat 6 dengan identitas ini, tanpa fondasi yang dalam. Bagaimana dia bisa membunuh seorang peringkat 7? Satu-satunya keuntungan adalah jurus pamungkasnya, jurus pamungkas waktu. Sebelum Fan Yuan sempat berpikir lagi, mimpinya berubah, sekelilingnya tertutup api. Seseorang berdiri di lautan api, menatap Fan Yuan dengan mata segitiga. Jadi kau adalah anggota Tambo yang tersisa. Mati saja. Sambil berkata demikian, api menerbang melonjak ke arah Fan Yuan seperti gelombang besar. Fan Yuan dengan cepat mundur, pada saat yang penting, dia mengaktifkan dua jalur waktu di celah abadinya. Pada saat berikutnya, api melahapnya. Fan Yuan tewas dalam pertempuran. Eksplorasi alam mimpi gagal, Fan Yuan menyerahkan jiwanya yang terluka kembali ke tubuhnya. Alam mimpi ini benar-benar konyol. Pertempuran segera dimulai, Fan Yuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Selain itu, selain time
Cutting Edge, aku hanya bisa menggunakan 2 abadi jalur waktu lainnya tanpa meneruskan gerakan pembunuh apapun. Fan Yuan cukup kesal. 2 abadi jalur waktu ini semuanya peringkat 6. Ketika digunakan sendiri, bagaimana mereka bisa menandingi 2 abadi peringkat 7 di sini? Dan gerakan pembunuh api mereka jelas peringkat 7. Sepertinya aku hanya bisa melawan serangan dengan serangan dan menggunakan Cutting Edge untuk melawannya. Fan Yuan mengambil keputusan setelah beberapa saat. Jika ini adalah kehidupan nyata, Fan Yuan akan bertarung dengan hati-hati. Namun, alam mimpi adalah kasus yang berbeda. Setelah beberapa saat, Fan Yuan memasuki alam mimpi. Api mereka datang ke arahnya, tetapi Fan Yuan tidak menghindar. Dia menggunakan gerakan pembunuh abadi Cutting Edge. Sebuah bila tipis terbentuk seketika. Bila terbang itu melesat keluar dengan kilatan cahaya yang tajam. Apa jurus mematikan ini? Lee Sin tanpa terkejut saat terjatuh. Api mereka membum dan membakarnya hingga hangus. Fan Yuan sangat terkejut. Jurus ini luar biasa. Jurus ini dapat membunuh seorang peringkat 7, meskipun Lee Sin ini ditutupi dengan metode pertahanan. Bahkan di alam mimpi, jurus ini sangat kuat. Tampaknya jurus ini juga di alam mimpi kehidupan nyata. Garis milik terbalik petik 2. Dengan kematian Lee Sin, alam mimpi pun hilang. Tahap 3 dari mimpi telah berlalu. Fan Yuan menjadi master jalur waktu alam mimpi mencapai tahap 4. Aku membunuh Lee Sin, kata Fan Yuan. Orang tua itu berdiri di depan Fan Yuan, mengangguk sepertinya sudah mahir dalam memotong waktu. Tapi baru mempelajari versi tingkat 6 dari memotong waktu. Aku akan membunuh versi tingkat 7 sekarang. Dengarkan baik-baik. Fan Yuan memfokuskan pikirannya dan menghafalnya. Jurus pamungkas tingkat 7 jauh lebih rumit daripada versi tingkat 6. Fan Yuan pusing hanya dengan mendengarkan langkah-langkahnya. Ini adalah jurus pamungkas paling rumit yang pernah didengarnya. Tidak ada bersaing. Setelah memberinya jurus pamungkas, orang tua itu berkata kepada Fan Yuan sebelum pergi. Setelah berhasil mempelajari jurus pamungkas tingkat 7 ini, datanglah temui aku. Fan Yuan ditinggalkan sendirian di alam mimpi. Sepertinya tahap 4 masih ingin aku latih jurus pamungkas. Fan Yuan merenung. Setelah memahami ini, ia mulai bekerja, berlatih dengan susah payah di alam mimpi. Meskipun jurus pamungkas itu rumit dan sulit dikuasai, Fan Yuan memiliki banyak kesabaran. Kepribadiannya telah ditambah menjadi sepotong menjadi oleh kehidupan sebelumnya dan permainan takdir. Dia sangat teguh dan bertekad. Kemunduran kecil ini tidak akan membuatnya putus asa atau merasa ingin menyerah. Sementara Fan Yuan menjadi alam mimpi dan mempraktikkan jurus pamungkasnya, di dalam telah abadi yang berdaulat, klon jalur waktu Fan Yuan sedang duduk di bangku kebijaksanaan, menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membuat deduksi. Selanjutnya, dia membuka matanya, bergumam, deduksi formasi telah mencapai titik tertentu. Selanjutnya, saya akan beralih ke ujung tombak waktu. Itu sebenarnya cukup aneh. Jurus pamungkas ini, ujung tombak waktu, memiliki kekuatan yang luar biasa, mengapa itu tidak tercatat di dalam warisan sejati jiwa spektral. Bagaimanapun, alam mimpi jalur waktu ini berasal dari jiwa spektral sendiri. Secara normal, ujung tombak waktu seharusnya tercatat di dalam warisan sejati jiwa spektral. Namun pada kenyataannya, warisan sejati jiwa spektral Fan Yuan tidak memiliki konten seperti itu. Kita perlu menemukan lokasi Fan Yuan. Tetua tertinggi pertama lansia berkata dengan ekspresi muram. Di depannya, sekelompok dewa berbatasan selatan terdiam. Mereka semua memiliki ekspresi buruk karena Fan Yuan menghancurkan tali bumi bayangan berjalan dan mengambil semua alam mimpi sebelumnya. Jalur berbatasan selatan berkumpul dan mengirim orang mereka membentuk sekelompok individu khusus untuk melacak Fan Yuan. Pemimpin kelompok ini adalah tetua tertinggi pertama lansia, Xia. Xia berambut putih dan wajahnya berkerut. Meskipun dia sudah tua, dia memiliki watak yang agung. Tatapannya menyambut saat dia mendominasi semua orang dengan auranya. Para abadi perbatasan selatan menundukkan kepala mereka. Siapa yang tidak ingin menemukan Fan Yuan? Namun dia memiliki kaisar yang melindunginya. Bahkan di jalur kebijaksanaan pengadilan surga berisi dia memiliki hantu lawannya. Belum lagi kelompok dewa abadi perbatasan selatan yang berkumpul dengan tergesa-gesa ini. Tentu saja, jalur perbatasan selatan memiliki fondasi yang dalam. Mereka tidak bisa diremehkan. Orang-orang ini tidak sepenuhnya tidak mampu mengetahui lokasi Fan Yuan. Mereka hanya membutuhkan lebih banyak petunjuk. Seperti ketika Fan Yuan muncul lagi untuk menyerang titik sumber daya lainnya. Dengan petunjuk yang cukup, ada kemungkinan orang-orang ini dapat menggunakan berbagai metode mereka dan bekerjasama untuk membuka kaisar yang lama. Kaisar yang kuat, tetapi tidak sama dari waktu ke waktu karena deduksi menumpuk pada akhirnya akan rusak. Sia juga tahu ini, Fan Yuan tertutup ini. Setelah mencapai bumi bayangan perjalanan, dia menghilang begitu saja. Sia merasa tertekan. Selama Fan Yuan masih hidup sebagai pemimpin ekspedisi ini, reputasinya akan terus merosot. Jika ini menjadi serius, seluruh lansia juga akan menderita. Iblis Fan Yuan ini, dia bersembunyi di pasingan. Dia pasti menjadi alam mimpi dan mendapatkan keuntungan. Kita harus menyerahkan dengan cepat. Kalau tidak, dia akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Sia berkata dengan menakutkan semuanya. Jika kalian punya kartu truf, gunakanlah. Aku bersumpah atas nama bahwa aku akan memberi kalian semua kompensasi yang adil. Para abadi perbatasan selatan saling memandang. Mereka tidak bergerak. Sia merasa semakin kecewa. Tatapannya menyamuk orang-orang dan berhenti pada satu orang. Liu Hao, aku ingin tahu metode brilian apa yang kamu miliki. Liu Hao sedikit tertegun. Dia bertubuh tinggi. Dia menggunakan jubah hijau dan memiliki jambut kambing. Wajahnya kuning. Dia adalah perwakilan dari klanku. Karena kekacauan sebelumnya, banyak dewa klanku telah dikorbankan sehingga mereka ikut banyak dewa baru-baru ini sebagai tetua tertinggi eksternal mereka. Liu Hao adalah salah satunya. Tetapi sebenarnya dia adalah dewa gunung tengah. Mata-mata yang dikirim oleh Crazy Wei yang diatur oleh Wu Yong sebagai anggota jalur lurus perbatasan selatan. Sia cakap dengan dewa lainnya kecuali Liu Hao. Di permukaan, dia adalah seorang kultivator kecil dan tidak memiliki banyak reputasi. Liu Hao bereaksi tepat waktu dan tersenyum pahit. Saya malu. Saya tidak bisa berbuat apa tentang ini. Informasi kami sangat kurang, terutama petunjuk yang berhubungan dengan Fan Yuan. Menurut pendapat saya, kami tidak lemah. Masalahnya adalah kita tidak punya apapun untuk dikerjakan. Garis miring terbalik petik 2. Benar, benar. Garis miring terbalik petik 2. Liu Hao benar. Garis miring terbalik petik 2. Ucapan Liu Hao bergema dengan semua orang yang hadir. Sia sedikit kecewa, tetapi tidak juga Liu Hao berbohong. Lagi pula, Lang Wu dan Fan Yuan memiliki permusuhan yang mendalam di antara mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terus menunggu? Jika Fan Yuan tidak muncul, apakah kita tidak akan melakukan apa selain menunggunya muncul? Garis miring terbalik petik 2. Sia memikirkan hal ini dan merasakan sakit kepala yang datang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang tidak dikenal tiba-tiba berbicara di sekitar mereka. Saya dapat membantu dalam masalah ini. Garis miring terbalik petik 2. Siapa itu? Para dewa itu terkejut, bahkan Sia berdiri saat matanya bersinar terang. Dia menatap tajam. Seorang dewa yang tidak dikenal dengan tubuh rotot dan topi itu tiba-tiba muncul dalam formasi abadi. Jika dia tidak berbicara, tidak ada yang akan mengenalinya. Siapa kamu? Para dewa perbatasan selatan semuanya bersiap untuk bertarung. Suasananya sangat tegang. Tunggu, kau adalah ekspresi perwakilan lantai 2 saat yang menghentikan para dewa. Benar, aku Wei Yin. Orang itu berkata dengan jelas sambil tersenyum. Alam mimpi. Orang tua itu mengangguk puas dan sedikit terkejut. Teknik bahasa waktu tingkat 7, kau juga menguasainya. Fan Yuan memasang ekspresi datar, menakutkan hidungnya. Aku tidak mengecewakanmu. Orang tua itu mengangguk sepertinya beberapa dalam aspek ini. Sangat bagus. Balas dendam kita akhirnya bisa melihat sedikit harapan. Tapi aku punya beberapa hal untuk diceritakan kepadamu. Tolong ceritakan padaku. Pertama, orang tua itu mengangkat jari kedudukannya. Teknik bahasa waktu tingkat 6 dapat membunuh tingkat 7, tetapi teknik bahasa waktu tingkat 7 tidak dapat membunuh dewa tingkat 8. Kekuatan tingkat 7 dan 8 terlalu berbeda. Jadi, meskipun kau menguasai teknik bahasa waktu, jangan mencari musuh untuk membalas dendam. Kekuatan tingkat 6 sekarang, kau hanya akan mencari kematian. Kedua, orang tua itu mengangkat jari kanannya. Kau hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 6 menggunakan teknik bahasa waktu tingkat 7 cukup sulit. Kau perlu meningkatkan tingkat kultivasimu untuk tingkat 7 atau bahkan tingkat 8. Saat kamu meningkatkan level kultivasimu, kamu akan dapat mempelajari jurus pamungkas tingkat 8. Dengan jurus pamungkas tingkat 8, kamu akan dapat membalas dendam, tetapi sebelum itu kamu harus bertahan. Garis miring terbalik petik 2. Dan yang ketiga, orang tua itu menunjukkan jari keempatnya. Time cutting edge adalah jurus ekstrim. Jurus ini memiliki kekuatan yang luar biasa tapi kekurangannya sangat besar. Semakin tinggi pangkatnya, semakin kuat kekurangannya. Kau pasti sudah menyadarinya sekarang, kan? Itu benar. Time cutting edge akan menghapus ingatanmu yang terkait dengannya. Semakin sering kau menggunakannya, semakin kau lupa. Suatu hari, kau akan melupakan aku, musuh dan bahkan jurus pembunuh ini sendiri. Jadi, sebelum kau kehilangan terlalu banyak ingatan, kau perlu mengendalikan diri dan tidak menggunakan jurus ini secara berlebihan perbatasan selatan. Apabila abadi yang berdaulat telah dikembangkan, itu masih terbuka dalam sejumlah besar di langit dan bumi. Set, di langit dan bumi yang berjalan mendekati mereka, jika ada yang melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Tidak ada tanah yang berdekati yang pernah mampu menyerap begitu banyak di langit dan bumi sekaligus. Tubuh abadi yang berdaulat Fan Yuan berada di dekat pintu masuk, menyaksikan langit dan bumi mengalir masuk. Karena terlalu padat, tidak terlihat seperti kabut atau awan yang bergerak. Serap lebih banyak, serap semua yang kau butuhkan. Fan Yuan tersenyum, dia dapat mengatakan bahwa tubuh abadi yang berdaulat sangat lapar. Sumur kota, sungai arus balik, dan lembah Wopo, meskipun tiga wilayah surga dan bumi yang terpencil unik dan menakjubkan, mereka menyebabkan doanya sangat besar pada tanah yang diberkati. Pengeluaran di langit dan bumi sangat intens. Dari waktu ke waktu, Fan Yuan harus mendaki langit dan bumi dari dunia luar untuk mengisinya kembali. Dan ini sebelum gunung. Dan bumi diperbaiki, setelah dipulihkan, jumlah langit dan bumi yang dibutuhkan akan lebih tinggi lagi. Garis miring terbalik petik 2. Dari aspek ini, penghancuran gunung dan bumi memiliki sedikit manfaat bagi Fan Yuan. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah bahwa tanah suci yang berdaulat memiliki banyak sumber daya. Itu seperti fondasi besar yang dapat menahan 4 domain surga dan bumi yang terpencil. Tanah suci biasa tidak dapat menopang 2 di antaranya sekaligus. Menempatkan lubang abadi yang membuka pintu masuk lubang abadi memiliki beberapa kelemahan bagi Fan Yuan. Pada saat ini, karena bagian dalam dan luar terhubung, ketika ia mendaki langit dan bumi, lokasi Fan Yuan akan terekspos pada kehendak surga. Dan jika ada dewa gunung yang mencoba membuat kesimpulan padanya, kesulitan untuk mendaki akan jauh lebih tinggi. Dengan demikian, Fan Yuan telah memberi bahan abadi dan buahnya menjadi langit dan bumi untuk mengisi kembali lubang abadinya. Namun akhir ini, fokusnya dalam berbagi gunung dan bun, ia mulai kekurangan dana. Ia tidak dapat membelinya lagi sehingga ia harus menempatkan lubang abadi miliknya untuk mendaki langit dan bumi. Lubang abadi yang berdaulat itu jelas merupakan kekuatan besar. Ia membutuhkan Tuhan atau bahkan ratusan kali langit dan bumi sebagai tanah terdekat biasa. Lubang abadi yang berdaulat itu telah terisi penuh, tetapi langit dan bumi terus mengalir tanpa henti. Fenomena ini tidak menunjukkan Fan Yuan karena ia tahu bahwa kali ini berbeda, kesengsaraannya akan datang. Fan Yuan adalah seorang bumi mortal tingkat 7 yang menghadapi malapetaka duniawi setiap 10 tahun, kesengsaraan surgawi setiap 50 tahun, dan kesengsaraan besar setiap 100 tahun. Sejak Fan Yuan menggunakan metode jalur waktunya untuk membuat laju waktu bukan abadi berdaulat menjadi yang tercepat, malapetaka dan kesengsaraannya datang dengan cepat. Ini adalah malapetaka duniawi. Namun, baik malapetaka duniawi maupun kesengsaraan surgawi, itu bukan masalah bagi Fan Yuan, terutama saat ia memiliki jurus pamungkas yang mengungkap rahasia surgawi. Jurus ini menggunakan 2 abadi rahasia surgawi sebagai inti dan caci utama untuk memungkinkan Fan Yuan menimbulkan isi malapetaka dan kesengsaraan yang akan datang. Jadi, sebelum malapetaka duniawi ini terbentuk, Fan Yuan sudah tahu apa itu. Seperti yang diharapkan, malapetaka dan kesengsaraan terbentuk seperti yang diprediksi Fan Yuan. Ki bumi terus bergemuruh di bawah kaki Fan Yuan, membentuk spiral kuning besar. Ki surga bergemuruh di langit, menggerakkan saat hijau di langit terus berdiri. Poti-poti, dengan serangkaian suara penting yang dapat memecahkan bidang telinga, patung-patung mereka muncul dari tengah spiral kuning. Patung-patung raksasa ini tingginya 10 meter, berotot dan memiliki gigi tajam yang menonjol dari wajah mereka.
Tiba-tiba, mereka membuka mata mereka saat saya keluar umum di punggung mereka membang. Mereka terbang dan menyerang Fan Yuan. Patung-patung bela diri hantu musim semi kuning. Fan Yuan melayang di langit, lengannya berada di belakang punggungnya saat dia menatap patung-patung ini dan tenang. Dia sangat santai, dia bahkan bisa melihat langit selama menit di sini ketika musuh mendekat. Di langit, kilat-kilat membelah lapisan awan. Patung-patung yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai patung-patung bela diri hantu musim semi kuning muncul. Patung-patung bela diri hantu musim semi kuning memiliki taring dan cakar, tetapi patung-patung ini sangat teratur seperti sekelompok pasukan. Mereka memiliki ekspresi serius dan tubuh yang besar. Ada sayap elang di punggung mereka. Patung-patung bela diri dua kilat hijau. Fang Yuan tersenyum dalam benaknya, mengenali jenis patung kedua. Pada saat ini, patung-patung bela diri hantu musim semi kuning telah mencapai Fan Yuan. Mereka melepaskan cakar mereka dan membuka mulut mereka, menggigit Fan Yuan. Fan Yuan tidak bergerak, pria-pria muncul di tubuhnya. Itu adalah ciptaan Fan Yuan yang terkenal, jurus pembunuh abadi, segel lima aliran terbalik. Baik itu patung-patung bela diri hantu musim semi kuning atau patung-patung bela diri dewa kilat hijau, serangan mereka semua dilakukan kembali dan melukai diri mereka sendiri. Fan Yuan sama sekali tidak terluka dan tidak dapat dikalahkan. Pergilah, Fan Yuan melambaikan tangannya, jurus pembunuh abadi naga terhitung jumlahnya meledak. Dia melakukan sisi gerak, naga terhitung jumlahnya terbang dan menyerang tanpa henti. Meskipun ada banyak patung bela diri hantu musim semi kuning dan patung bela diri dewa kilat hijau yang diproduksi oleh langit dan bumi, bagaimana mereka bisa menandingi naga terhitung milik Fan Yuan? Pada awalnya, mereka masih bisa melawan, tetapi segera mereka dilawan oleh pasukan naga terhitung, kehilangan jumlah mereka dengan cepat. Kilat dan bumi terserah oleh naga terhitung, meskipun keinginan langit tidak menyerah dan berusaha untuk mencoba lagi, gelombang naga terhitung berikutnya menghancurkan kilat dan bumi yang berkumpul lagi. Sesaat kemudian, malapetaka berakhir, pintu masuk lubang abadi ditutup, lubang abadi yang berdalam menjadi yang lagi saat turbulensi berakhir. Fan Yuan mengangguk pada dirinya sendiri dan menyimpulkan, bencana duniawi ini awalnya hanya memiliki patung bela diri hantu musim semi kuning, tetapi dua karena saya tidak melalui malapetaka duniawi sebelumnya, sebagai gantinya menggunakan gerakan pembunuh abadi masalah tak berujung untuk menundanya. Gerakan pembunuh abadi masalah tak berujung adalah salah satu isi warisan sejati He Fan. Itu dapat menunda kesengsaraan saat ini hingga waktu berikutnya, dan menjalani dua kesengsaraan itu bersamaan. Kelemahannya adalah itu akan membuat malapetaka surga, malapetaka dan kesengsaraan berikutnya akan meningkat pesat kekuatannya. Kehendak surga berusaha menekan Fan Yuan dan menjaga tingkat kultivasinya meningkat, dengan sengaja membuat malapetaka dan kesengsaraannya menjadi lemah semaksimal mungkin sehingga ia dapat memperoleh sedikit tanda dao. Dalam situasi ini, kelemahan dan masalah yang tak berujung sebenarnya menguntungkan Fan Yuan. Jadi, Fan Yuan menggunakan jurus pamungkas ini untuk menjalani dua kesengsaraan bersamaan. Ia dapat memperoleh tanda dao dan kehendak surga tidak dapat menghentikannya. Patung bela diri hantu musim semi kuning adalah malapetaka duniawi, sementara patung bela diri dewa kilat hijau berada pada tingkat kesengsaraan surgawi. Kali ini, aku memperoleh cukup banyak tanda dao. Fan Yuan memeriksanya, tanda dao jalur jiwa dan jalur transformasinya telah meningkat. Keduanya berguna bagi Fan Yuan. Tentu saja, ia paling membutuhkan tanda dao jalur waktu. Apabila abadi yang berdalam memiliki uang yang sangat besar, Fan Yuan sengaja memilih area kosong untuk menjalani kesengsaraan. Bahkan jika kehendak surga ingin menghancurkan apapun, ia tidak memiliki target. Meskipun malapetaka telah berakhir, tubuh Fan Yuan tetap di sini. Ia mulai mengaktifkan pembuahan kehendak surga, hanya berhenti setelah ia memastikan bahwa kehendak surga yang tersisa telah dibersihkan. Ketika tubuh utama Fan Yuan menjalani kesengsaraan, klon jalur waktunya telah tinggal dengan guru kebijaksanaan, menyebutkan gerakan pembunuh abadi secara terus-menerus. Sebelumnya, Fan Yuan berhasil menjadi alam mimpi, tingkat pencapaian jalur waktunya meningkat drastis setingkat. Grandmaster, dengan tingkat pencapaian ini, dia sangat berhasil menyembuhkan jurus pembunuh jalur waktu. Sebenarnya, tubuh utama Fan Yuan memiliki banyak jurus pembunuh jalur waktu. Warisan sejati Spectral Soul memiliki banyak, diikuti oleh warisan sejati He Fan dan sekelannya. Secara teori, Fan Yuan dengan pencapaian posisi tertinggi jalur penyempurnaan dapat menyembuhkan dan memodifikasi jurus pembunuh abadi ini. Namun bagi Fan Yuan, warisan sejati He Fan adalah pertimbangan utamanya. Karena dua abadi jalur waktunya sebagian besar berasal dari warisan sejati He Fan. Misalnya, dua tahun mengalir seperti air peringkat 8, dua tahun peringkat 7 dan setelahnya dua abadi. Dua abadi jalur waktu yang tersisa semuanya peringkat 6. Sebagian besar tinggal dari tahap beliau Anggun, dan Fan Yuan juga memiliki dua abadi siang. Tugas utama klon jalur waktu adalah menggunakan warisan sejati He Fan sebagai fondasi bersama dengan jurus pembunuh abadi lainnya dan resep dua abadi jalur waktu untuk menyembuhkan metode jalur waktu yang paling tepat bagi Fan Yuan. Meskipun belum lama berlalu, klon jalur waktu itu sangat efisien. Saat ini, Fan Yuan memiliki seperangkat lengkap metode jalur waktu yang meliputi perangan, pertahanan, pergerakan, dan penyembuhan. Ia hanya perlu meluangkan waktu untuk mempraktikkannya dan ia dapat dengan mudah memahaminya. Tapi ini tidak cukup. Klon jalur waktu itu membuka matanya, mendesah. Cahaya kebijaksanaan membelah saat guru kebijaksanaan terbang perlahan. Klon jalur waktu itu pergi ke area kosong untuk bereksperimen pada jurus pamungkas. Jurus pamungkas abadi, Time Cutting Edge. Sebuah bila terbang melalui langit, langsung menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun darah klon jalur waktu itu mengalir keluar dari mulutnya saat ia menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Aku menyebutkan metode jalur waktu peringkat 7 yang cocok untukku. Namun di sini waktu, ketika mencari warisan sejati taring merah dan menghadapi rintangan pengadilan surgawi, aku perlu memiliki metode jalur waktu peringkat 8. Warisan sejati He Fan memiliki jurus pamungkas defensif peringkat 8 yang menggunakan dua abadi yang mengalir seperti air sebagai intinya. Namun, ia tidak memiliki metode ofensif peringkat 8. Dalam kasus He Fan, ia hanya memperoleh Slow Like Water di tahun-tahun terakhirnya. Dengan waktu yang terbatas, menyembuhkan metode pertahanan tingkat 8 sudah tidak mudah. Ia memiliki tanda dao tingkat 8, serangan tingkat 7 sudah cukup baginya. Tentu saja, yang terpenting, ia hanya memiliki Slow Like Water. Ia dapat menggunakannya untuk menyerang atau membela diri pada satu titik waktu. Pertahanan secara alam lebih penting daripada serangan, terutama bagi anggota jalur kebenaran. Dan jurus pamungkas waktu sangat luar biasa. Meskipun jurus pamungkas waktu peringkat 7 tidak dapat membunuh ahli peringkat 8, jurus itu dapat melukai mereka. Sayang sekali setelah dimodifikasi, kekuatannya jauh lebih rendah daripada aslinya dan serangan baliknya lebih kuat. Fan Yuan tidak asing dengan situasi ini. Seperti bagaimana dia telah menciptakan resep dua abadi yang tak terhitung jumlahnya, karena tingkat pencapaian kualitas tertinggi jalur penyempurnaannya, dia telah memodifikasinya hingga batasnya. Penyesuaian kecil apapun akan merugikan dan membuatnya lebih buruk dari sebelumnya. Modifikasi jurus pamungkas waktu Fan Yuan serupa. Sepertinya jurus pamungkas waktu yang lengkap adalah jurus pamungkas tingkat 9. Seperti bagaimana jurus pamungkas abadi milik yang mulia istiwa spektra juga merupakan jurus pamungkas tingkat 9 dan tidak dapat dimodifikasi lebih lanjut. Meskipun Fan Yuan hanya memperoleh jurus pamungkas waktu peringkat 6 dan 7, bahkan versi yang tidak lengkap pun tidak dapat dimodifikasi. Setelah membuat konten secara paksa, kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Lebih jauh lagi, dengan deduksi Fan Yuan, efek hilang ingatan dari Time Cutting Edge tidaklah sederhana. Tidak sederhana yang dijelaskan oleh lelaki tua itu. Ingatan yang dilakukan hanya tentang jurus itu, tapi semuanya berhubungan dengan jurus itu. Semua informasi yang berhubungan dengan jurus ini, baik ingatan atau catatan dalam jalur informasi cacingku, bahkan kemudian dikeluarkan terhapus dari sungai waktu karena jurus ini digunakan terus-menerus. Spectral Soul pasti telah memperoleh Time Cutting Edge di masa lalu, tapi karena ia sering menggunakannya, semua informasi yang ia miliki mengenai Time Cutting Edge terhapus dari River of Time. Oleh karena itu tidak ada di dalam warisan sejati Spectral Soul. Garis miring terbalik petik 2. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa warisan sejati Spectral Soul tidak lengkap, seharusnya masih menyembunyikan sebagian kecil termasuk ini dariku, tapi itu sangat tidak mungkin. Garis miring terbalik petik 2. Terlepas dari itu, aku yakin akan sesuatu. Time Cutting Edge ini benar-benar teknik lagi. Jika aku dapat menguasainya, aku akan lebih percaya diri pada River of Time. Peluangku akan meningkat 20%. Garis miring terbalik petik 2. Sehari kemudian, ini dia, Lu Wei sedang berlutut di tanah sambil meletakkan telapak tangannya ke bawah, merasakan perubahan dalam tubuh bumi. Selanjutnya, beberapa sosok turun dari langit dan mendarat di belakang Lu Wei. Mereka dipimpin oleh seorang wanita tua, ahli jalur waktu peringkat 8, tetua tertinggi pertama lansia, Xia. Fan Yuan meletakkan lubangnya di sini dan mendekati langit dan bumi. Sebenarnya, dia mengalami kesengsaraan di sini. Lu Wei berkata dengan keyakinan yang mendalam. Mata Xia bersinar terang, Lu Wei memang pewaris bumi surga. Metode jalur bumi sangat mendalam sejauh ini. Para dewa bumi di belakang mereka mulai berbicara. Dengan adanya Lu Wei di sini, kita akan dapat menemukan Fan Yuan. Fan Yuan memiliki banyak layar terpencil di surga dan bumi. Beban di surga dan bumi sangat besar. Dengan petunjuk seperti itu, kita pasti akan menemukannya. Tidakkah kalian semua merasa aneh? Dia memiliki perjalanan abadi tetap. Mengapa dia tinggal di peratasan selatan? Mengapa dia pergi ke laut timur atau timur barat? Bukankah tempat-tempat itu lebih aman? Dia sudah dicari oleh semua orang. Tidak ada yang bisa melewatinya. Tidak ada tempat yang aman. Iblis ini terlalu ganas. Dia mungkin tinggal di peratasan selatan karena dia ingin merampok sumber daya kita, terutama alam mimpi di gunung impian. Kita tidak bisa membiarkan mereka lepas begitu saja. Bunuh. Kita harus membunuh iblis ini sebelum kita bisa tenang di surga harta karun kuning. Semakin tinggi lebaran, semakin tinggi dan terang cahaya harta karunnya. Di kios ini, cahaya harta karunnya selalu tinggi dan terang, seperti Allah dibandingkan dengan kios lainnya. Perisai langit Taikuzong, perisai abadi peratasan selatan, bergerak di sekitar kios ini. Saya ingin diganti ikan naga lembaga. Setelah ragu sejenak, Taikuzong menambahkan dan 200 ikan naga. Transaksi itu selesai dengan cepat. Taikuzong membayar sejumlah besar buat esensi abadi untuk itu. Ketika dia menarik perisai lainnya dan terbang di sekitar langit peratasan selatan dengan tubuh utamanya, penglihatannya terhalang oleh awan. Kekhawatiran Taikuzong telah hilang. Dengan ikan naga ini, butir peringkat 7 saya dapat diberi makan untuk saat ini. Namun, ikan naga hanyalah barang pengganti sementara. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya harus mandiri dan membuat titik sumber daya ekstrak baja putih di lubang abadi saya. Baja putih adalah material abadi peringkat 6, salah satu esensi urat bumi. Ekstrak baja putih adalah material abadi tingkat 7. Seringkali hanya akan ada semangkuk kecil ekstrak baja putih dari sepotong besar baja putih. Taikuzong ingin membuat titik sumber daya untuk menghasilkan ekstrak baja putih, tetapi itu adalah proyek besar untuk memulai. Jika dia tidak dapat memecahkan masalah, memberikan naga untuk memberi makan butir tingkat 7-nya berulang kali akan menimbulkan biaya besar, dia akan mengalami kerugian. Ketika bumi mortal berkultivasi, mereka tidak hanya bertarung. Manajemen sumber daya juga merupakan hal yang paling penting, terkadang bahkan lebih penting daripada bertarung. Memikirkan ekstrak baja putih, tatapan Taikuzong beralih karenanya, ada bumi mortal yang bergerak bersama ratusan langkah jauhnya. Sang Husang, Taikuzong mentransmisikan. Bumi mortal telah segera menjawab dengan ekspresi buruk. Apakah kamu menemukan jejak iblis Fan Yuan itu? Garis miring terbalik petik 2. Ternyata dua bumi mortal tingkat 7, Taikuzong dan Sang Husang, adalah anggota yang digerakkan oleh jalur lurus peratasan selatan untuk memburu Fan Yuan. Karena Wei Yin, kelompok yang mengejar Fan Yuan selalu mengikuti jejaknya, menemukan petunjuk baru dari waktu ke waktu. Kali ini, para dewa pergi ke negara peratasan selatan. Karena serangan Wei Yin, bumi mortal jalur waktu peringkat 8 Xia memerintahkan para bumi mortal untuk bekerja sama dan mencari petunjuk baru. Sang Husang dan Taikuzong adalah salah satu dari pasangan tersebut. Taikuzong tersenyum tipis, tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin bertanya tentang ekstrak baja putih. Sang Husang mendengar ini dan merasa lega. Dia juga tersenyum. Jadi, kamu ingin membuat titik sumber daya ekstrak baja putih untuk memberi makan butir milikmu. Ini tidak sulit. Klan Sang dapat membantu, tetapi harganya. Kedua belah pihak bernegosiasi sebentar. Klan Sang akhirnya memperjuangkan harga yang tidak terlalu rendah. Sementara Taikuzong mengambil keputusan dan menggerakkan giginya saat dia setuju. Setelah berhasil dalam transaksi, senyum Sang Husang lebar. Dia memuji, teman Kuzong, kamu ingin membuat titik sumber daya. Itu benar-benar bijaksana. Meskipun investasinya mahal, dalam jangka panjang itu akan menghemat banyak uang. Memang, seperti bagaimana aku memberikan naga ini untuk mengganti sebagian ekstrak baja putih. Jika aku melakukan ini setiap saat, pengeluarannya sangat besar. Taikuzong mendesah. Tatapan Sang Husang tiba-tiba berkedip. Ikan naga. Sejujurnya, klan Sang kami juga memiliki kios ikan naga di surga harta karun kuning. Kami tidak hanya menjual ikan naga biasa, kami juga memiliki ikan naga lembaga. Kawan, seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku akan dapat memberimu diskon. Taikuzong terkekeh. Klan Sang juga berbisnis ikan naga. Klan Sang kami tertarik pada segala jenis bisnis. Kawan Taikuzong, kau juga tahu bahwa menjual ikan naga terbesar saat ini adalah Fan Yuan. Ayo, aku akan memperkenalkan kepada kios itu yang dikelola oleh salah satu dari kami. Berdagang dengan orang luar akan mengarah pada pertumbuhan mereka. Sang Husang berkata
dengan nada sungguh-sungguh. Tai Kusong harus berterima kasih padanya dengan sangat, tetapi dia merasa tidak tergerak di dalam hatinya. Meskipun Tan sang memberikan diskon, harga ikan naga itu masih cukup tinggi. Dan kios ini hanya menjual ikan naga tembaga, tidak ada ikan naga perak di sini. Fang Yuan memiliki Bai He dan Yu Chan memperoleh posisi nomor 1 dalam bisnis ikan naga. Perisi Wei jelas tahu tentang ini, dia telah
Mengungkap informasi Fan Yuan di surga harta karun kuning seluruhnya, selain tangan hantu hebat dan metode lainnya di sisi kanan naga juga terbongkar. Dengan demikian, para dewa bumi seluruh dunia tahu bahwa Fan Yuan adalah penjual nomor satu di sisi kanan naga saat ini di surga harta karun kuning. Dan tentu saja, dia menarik iri dan cemburu dari para dewa bumi ini. Tentu saja ada dampak yang ditimbulkan, tapi kerugian sebenarnya terhadap keuntungan di sisi kanan naganya sangat kecil dan tidak penting. Ikan naga terbakar telah tapi biaya produksinya jauh lebih tinggi daripada Fan Yuan. Ini membuat ikan naga terbakar saingnya jauh lebih mahal dan tidak dapat bersaing dengan Fan Yuan. Selain itu, ikan naga hanya dimiliki oleh Fan Yuan. Saat ini, para dewa bumi yang tertarik dengan sisi kanan naga belum dapat menciptakannya. Ini merupakan keuntungan besar bagi Fan Yuan. Dengan kedua elemen ini, posisi nomor satu Fan Yuan dalam sisi kanan naga tidak dapat direbut. Tentu saja, Fan Yuan tidak akan menjual ikan naga hanya dengan satu identitas. Dia membuka banyak kios dan menciptakan tempat di mana banyak dewa bumi ikan naga geraknya, menjualnya dengan keuntungan besar setiap hari. Tetapi meskipun begitu, batas esensi abadi menyusut dengan cepat. Fan Yuan mendesak, memperbaiki gunung dan gunung menggunakan banyak esensi abadi, dan esensi abadi dari batas esensi abadi. Pengeluaran besar Fan Yuan jauh melampaui kecepatan produksi bukan abadinya. Namun, kabar baiknya adalah karena investasinya yang penuh, gunung dan sekarang telah diperbaiki 60%. Tanda jauh mencapai perubahan kualitatif dan sekarang dapat menghasilkan puisi terus lagi. Tetapi produksi puisi sangat sedikit. Fan Yuan terus memperbaiki gunung dan Bisnis ikan naga memiliki terlalu banyak keuntungan. Tidak hanya banyak kekuatan dan dewa bumi yang akan ikut campur. Pengadilan surga pasti akan mencoba untuk menekanku. Namun saat ini, ikan naga terlalu sulit untuk dibuat. Sementara ikan naga biasa, ikan naga besi, dan ikan naga berbagai memiliki metode produksi yang mahal yang tidak dapat menandingi milikku. Garis miring terbalik petik 2. Seiring berjalannya waktu, keuntungan Fan Yuan akan terus berkurang, terutama setelah pengadilan surga memperoleh warisan jalan makanan jiwa spektral dari rencana jiwa. Bisnis ikan naga pasti akan menghadapi tantangan besar. Fan Yuan tahu ini, dia membutuhkan sumber pendapatan baru. Bisnis ikan naga tidak akan bertahan lama sementara puisi terus sudah terekspos. Meskipun itu adalah monopoli, karena rencana gurun hantu juga dihentikan. Fan Yuan berkewajiban untuk memproduksi puisi terus secara massal. Meskipun Fan Yuan telah memulai persiapannya, seperti monster salju dan ular roh, ini bukanlah bisnis yang sangat menguntungkan. Terutama ketika Fan Yuan berencana untuk menyempurnakan dua abadi jalur waktu. Pemotongan waktu membutuhkan dua abadi jalur waktu tertentu. Fan Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya. Bagaimanapun, untuk membuat waktu memiliki kekuatan serangan dan prospek yang luar biasa, Fan Yuan tidak ingin menyerah. Oh, pada saat ini, ekspresi Fan Yuan berubah. Pada saat berikutnya, para dewa beratasan selatan muncul di sekelilingnya, membantunya. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua. Dia adalah dewa tingkat 8 jalur waktu siaca. Dia terus mengiring pada Fan Yuan. Bajingan Fan Yuan, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Wei ini benar-benar luar biasa. Kami akhirnya menemukan iblis ini. Sang Kusang tertawa keras. Bunuh iblis ini dan singkirkan semua ancaman di masa depan. Tai Kusong berkata dengan keras dengan niat membunuhnya dalam mata-mata. Pentru eu am extremam, care eu sunt extremare, vinde tam plan arătat în care arăt. Uite, eu am pus de mult să foi natural, că doar trebuie de prize, pare pe asta de natural, tai să ndani. Să nu se limită la de din de mai. Haba, vinde cum e mai că oameni, nu de să mă top ne de să fie lumea nică. Să rep fân, să ia la crem, trebuie la crem. Nu mă să fie de asta, nu trebuie să mă rog pe bătrân. Dar bine, trebuie să facă